Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji ujian kerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BEP 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ihsan, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 009 Kerampal, Desa Sebrida, Kecamatan Batanggansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus BEP 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250226. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG BEP 3 tahun 2025 pada materi zakat fitrah kelas 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya, dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Bapak ngambil absen dulu. Ya. Adakah yang hadir, yang tak hadir? Adakah yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir. Kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Siapa yang pernah mendengar atau mengetahui tentang zakat fitrah? Ya, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Iya, zakat
fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim di waktu bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Apa sebenarnya zakat fitrah ini? Ya. Yang keduanya, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan, suka memberi kepada orang lain. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dalam zakat fitrah. Ada ketentuannya, jadi bisa kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah hari ini dengan memahami dan mempraktekkan zakat fitrah. Kita tidak hanya mensucikan jiwa, tapi mensucikan hati, ya, mensucikan ya, dari dosa, kesalahan di bulan Ramadan dan mampu membantu menolong sesama yang mempererat ukhuwah Islamiyah, terjadi persaudaraan antara kita sesama kita. Ya, bagaimana perasaan anak Bapak Ibu? Bapak pada bulan Ramadan sudah tiba. Kenapa senang? Apa? Ya, karena di bulan Ramadan banyak sekali takjil gratis ya. Iya, sering muncul takjil gratis. Ya, bahkan untuk kebutuhan, untuk berbuka itu banyak yang enak-enak. Ya, kemudian di bulan Ramadan bukan itu aja, sampai di akhir Ramadan kita juga menumbuhkan kebahagiaan, yaitu ada pembagian pengalaman ya untuk berbagi makanan pokok atau pakaian yang diberikan oleh dermawan kepada orang yang membutuhkan. Ya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, semuanya tolong dengarkan dan kita bernyanyi bersama. Mau bernyanyi? Masuk materi tentang zakat fitrah, terlebih dahulu Bapak ingin tunjukkan video sangat membutuhkan tentang zakat fitrah ini. Mari kita saksikan videonya bersama-sama dan disimak. Nanti Bapak tanya tentang video ini. Misalnya ya, dulu ya. Nah, dari kisah Ais ini, siapa yang bisa menyimpulkan video yang disampaikan oleh Ais ini? Ya, Edo dulu bertanya yang menunjuk. Ya. Ya. Iya, Ais ini dia serba kekurangan, ya bagus, serba kekurangan.
sumbangan, kemudian bapak guru yang terbuka hatinya dan diberi ya, sembako atau bahan makanan sehingga membuat Ais ini merasa senang dan orang tuanya juga gembira karena dapat bantuan. Ya, Marisa. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, banyak juga ya. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya toh, Dodo kesini ingin membalikan buku yang udah pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Romi, perhatikan. Habis mau jalan-jalan ya toh. Iya, Dok. Aku ingin sekali beli sepatu baru. Tapi sebelum kamu belikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu toh. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, makanya kamu toh jangan aja tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain toh. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya toh, namanya perintah Allah, hukumnya wajib toh. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Kedua juga boleh. Ayo berhenti caranya. Oh. Maksudnya enak nih, kebetulan udah lagi lapar. Enggak habis mana satu pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas kok. Tidak boleh mengutuk. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan aja. Yuk, makan bakso kok sendirian saja. Kenapa aku tidak ajak makan? Aduh, ini aku sedang membayar zakat kedua dan butuh bakso saya ambil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini Samir, aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, gitu. Dodo, Ando, kalian dengar baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah urusan yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan Allah. Karena bagi dalam hukum Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjadi hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-tolong, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, aku belum termasuk yang harus bayar zakat loh. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anda mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok? Tapi toh, Dodo tidak punya. Nah, aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Dari ya, video yang anak bapak semua tonton tadi, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Ya, apa itu zakat fitrah? Nah, Iva. Zakat fitrah adalah sebagian harta yang wajib kita berikan kepada orang yang berhak menerima dalam fitrah. Ya, ada lagi? Nah, yang zakat fitrah adalah sebagian harta yang wajib kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa saja orang yang berhak menerimanya? Ya, itu. Fakir, miskin, amil, malak, sakit, fisabilillah, garim, dan ibnu sabil. Ya, sekarang definisi dari zakat fitrah, Pak jelaskan dulu apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan diri dari kesalahan selama bulan Ramadan, ya, dan untuk membantu mereka yang kurang mampu sehingga umat Islam yang tidak mampu bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian di sini ada ketentuan dalam berzakat, ada takarannya. Biasanya zakat fitrah itu satu sak makanan pokok. Di Indonesia umumnya setara dengan 2,5 kilogram beras. Rata-rata di Indonesia beras, ya. Dan juga 3,5 liter. Boleh diuangkan? Boleh. Dengan seharga beras. Tergantung harga beras makannya berapa, segitulah yang wajib kita bayarkan. Waktu pembayarannya kapan? Wajib. Sejak terbenam matahari
pada akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Pada waktu yang pertama pada akhir Ramadan. Waktu bolehnya boleh dari awal sampai kepada akhirnya, bebas. Kemudian cara menghitung zakat fitrah ada dua, melalui beras boleh dan diuangkan juga boleh. Bagaimana cara kita menghitung zakat dengan uang, dengan beras? Kita simak dan perhatikan. Zakat fitrah melalui beras dulu. Beras sudah jelas 2,5 kilo. Ya. Contoh, 3 orang kita berzakat, dikalikan 3 orang itu dengan 2,5 kilo menjadi ya 7,5 kilogram beras. Kalau 4 orang gimana? 2,5 dikali 4 berapa? Berapa? Ya 10 kilo. Bagus. Lanjut, zakat fitrah dalam bentuk uang. Ya, 2,5 kilogram itu kalau kita jadikan uang, harga 1 kilo 10.000. Maka zakat fitrah adalah 2,5 kilogram. Itu adalah 2,5 dikali 10. Hasilnya adalah 25.000. Ya, 25.000. Kemudian dikalikan dengan 3 orang tadi. Dikalikan dengan 3 orang tadi. Karena yang wajib zakat itu 3 orang dikalikan dengan 3 orang. Itu 3 kali 25.000 menjadi 75.000 yang wajib kita keluarkan zakatnya. Kalau 4 orang itu juga dikalikan 4. Kalau 4 orang berarti 25.000 dikali 4. Ya, bagus, 100.000. Kemudian siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Ya, ya, semua umat muslim yang mampu. Siapa lagi? Sebelah sana, Ifan. Bagi yang baru lahir di akhir Ramadan. Ya, bayi yang baru lahir Ramadan. Sudah? Iya, ada 3. Yang pertama, setiap muslim yang bernyawa itu wajib membayar zakat fitrah. Namanya selama hidup di bulan puasa, dia beragama Islam, muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib membayar zakat fitrah. Kemudian bayi yang baru lahir, ketika akhir bulan Ramadan, sebelum sholat Id, dia baru lahir, wajib membayar zakat fitrah. Ya. Kemudian begitu juga orang meninggal, mau sholat Idul Fitri sekarang, lihat, belum sholat lagi, sudah meninggal, berarti wajib membayar zakat fitrah. Sudah paham? Ya. Siapa yang berhak menerima fitrah itu? Yang pertama, itu fakir. Apa itu fakir? Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Orang yang punya harta ya, tidak ada harta, tidak ada rumahnya. Ya. Makanan pokoknya cari sekarang, habis sekarang. Bahkan tidak cari sekarang, utang dulu. Ya. Kemudian miskin, orang yang memiliki harta tapi tidak cukup. Rumahnya, ya dia lebih atas dari fakir. Yang lebih parahnya fakir, tidak punya satu apapun. Kalau orang yang miskin masih punya, tetapi tidak cukup. Punya tapi tidak cukup. Itu berhak yang menerima zakat fitrah. Yang kedua, amil, panitia zakat, orang yang mengumpulkan zakat. Yang keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah itu? Yang kelima, rikab, yaitu budak yang ingin mereka ini. Seorang budak. Kalau di Indonesia sekarang ada lagi budak. Zaman masa Rasulullah dulu ada budak namanya. Kalau budak itu bekerja nggak digaji, cuma kita kasih makan, nggak digaji. Jadi dia berhak menerima zakat fitrah. Keenam, garim. Garim adalah orang yang berutang. Orang yang berutang berhak menerima zakat fitrah. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang jihad di Palestina.
kita contohnya, itu berhak dia menerima zakat fitrah. Ya orang yang berjuang. Contoh lagi Pak Ustadz itu juga berjuang dalam ajaran Allah. Contohnya guru lagi contohnya. Dia sebetulnya berhak juga menerima zakat fitrah karena dia juga berjuang dalam mencerdaskan dan mendidik anak bangsa. Kemudian Ibnu Sabil, ya, musafir yang dalam kehabisan bekal dalam perjalanan jauh harus misalnya, ya berhak dia menerima zakat fitrah. Ada tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama niat kita dulu untuk membayarkan zakat fitrah. Itu nawaitu aku mengincar zakat fitri an-nafsi fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua, menyampaikan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau uang. Boleh makanan pokok, boleh uang. Yang keempat, membaca doa. Ya. Yang kelima, yaitu mendapatkan bukti kalau disediakan oleh panitia. Dan tidak lupa juga orang yang berhak menerimanya juga harus ada. Ya, yang 8 tadi itu. Kemudian ada hikmahnya. Hikmah zakat fitrah ini, ya, yang pertamanya mensucikan diri dari dosa kecil. Yang kedua mempererat silaturahmi. Yang ketiga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Yang keempat menciptakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri. Ya, sudah paham yang Pak ceritakan tadi? Sudah paham. Sekarang kita Bapak kasih tugasnya. Kalau udah paham, Bapak kasih tugasnya. Silakan dikerjakan ya. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Dan perintah tugasnya kalau diperhatikan, ya, di kelompok 1 yaitu menjelaskan pengertian zakat fitrah, ya, berapa zakat fitrah yang mau dibayarkan, kemudian kapan waktu dibayarkan, ya, kemudian berapa besarnya zakat fitrah itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 yaitu menceritakan cerita kasus, menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Silakan dikerjakan kelompok 1, kelompok 2. Dan kelompok berapa ini? Kelompok 3 menceritakan, ya, tugasnya kasus juga. Orang yang tak mampu, orang yang tidak memiliki kecukupan, maka dia juga berhak menerima zakat fitrah. Bagaimana untuk masyarakat Krampal untuk mengatasinya? Dan kelompok 4 di sini, ya, yaitu mengelola itu pembagian zakat fitrah dan bagaimana cara penyalurannya. Silakan dikerjakan. Diawali dengan bismillah dalam hati. 3, berarti sudah selesai semuanya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, dipersilakan kepada kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 mempresentasikan. Yang ada sana. Ya, dibacakan yang dibuat itu dibacakan. Dengarkan yang lain, teruskan suaranya ya.
Sudah selesai dia presentasi tentang kitab 1. Selesai diskusi mulai pengertian zakat. Ya, waktu untuk menggunakan zakat, siapa saja yang berhak menerimanya, sampai tata cara pelaksananya itu sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Sekarang Bapak tes pakai kuis, siapa cepat dia dapat. Pertanyaan pertama siapa? Ya, pertanyaan pertamanya kuis. Ya, Nabila. Apa? Zakat fitrah, bahan pokok hari raya Idul Fitri, syarat dan ketentuan telah ditetapkan merupakan pengertian dari zakat fitrah. Betul. Bagus untuk Nabila. Yang kedua, orang yang berhak yang paling utama dari zakat fitrah adalah siapa orang yang pertamanya? Saya tunjuk ya. Tapi soalnya bagus. Siapa? Ya ini. Siapa? Fakir dan miskin. Fakir miskin. Siapa lagi ini? Kata ini tadi. Apa? Iya betul. Fakir dan miskin. Ya. Yang keempat, besaran zakat fitrah ya untuk masing-masing pribadi adalah hidup berapa? Yang maju boleh. Mana? Tunjuk. Mana bapaknya? Ya betul. Ya kasih aplaus dulu. Betul. Nah, sekarang kita praktek membayar zakat fitrah. Bapak tunjuk sebagai penerima zakat fitrah atau zakat Nabila dan Akbar, dan Rafif, Rasifa, Edu untuk membayar zakat fitrah. Silakan maju ke depan, ambil posisinya. Saya bilang, nah, coba. Sudah 2 kilo ya. Dia berapa zakat fitrahnya? 2,5 ya. Berapa lagi? Sudah. Jadi itu dulu ya. Sudah. Anak bapak sudah paham tentang zakat fitrah. Sekarang ya, dari zakat fitrah itu dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah merupakan suatu kewajiban setiap muslim yang wajib kita bayarkan pada bulan Ramadan untuk mensucikan jiwa ya, dan menenangkan hati kita. Yang keduanya, dengan membayarkan zakat fitrah kita bisa membantu, menolong, mempererat tali silaturahmi dengan
masyarakat yang lain. Dan yang ketiga, ya, kita dapat menciptakan ya, kecintaan kita kepada Allah, yaitu pada bulan Ramadan, ya, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Setiap kita ini adalah bersaudara. Mulai dari pengertian tadi sudah sampai kepada hikmahnya. Sebelum Bapak tutup, kita penyegaran dulu sedikit. Semuanya, berdiri. Iya, berdiri. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, nanti Bapak kasih tugasnya di rumah. Tolong ceritakan kondisi tetangganya di rumah, bagaimana keadaan tetangganya tentang pembayaran zakat fitrah. Pada pertemuan berikutnya Bapak tagih tugasnya. Dan pertemuan berikutnya materi kita adalah tentang sedekah. Masih menggunakan zakat, sedekah, infak, ya, dan hadiah. Sekian dari Bapak. Ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini, pada ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Ya, kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.